Swastiastu. Salam harmoni. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imani Sinta Arya Putri dengan NIM 2011031236 dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas kelima dari MPK Agama Hindu yang membahas mengenai dua topik, yaitu topik yang pertama mengenai nilai-nilai yang diajarkan dalam pertemuan dalam video yang pertama. Nilai-nilai yang diajarkan dalam video yang pertama yaitu yang pertama, lebih banyak bersyukur bahwa sesungguhnya yang ada di dunia diciptakan oleh Tuhan masih banyak merasakan kesusahan dibandingkan kita. Yang kedua yaitu menumbuhkan rasa kepedulian dari sejak dini atau dari sejak kecil. Nilai yang ketiga yaitu menumbuhkan jiwa beramal dari sejak dini. Yang keempat, menumbuhkan rasa antisosial di lingkungan sosial, umum maupun tempat tinggal sekitar. Dan yang terakhir yaitu berbuat baik tidak harus memiliki uang terlebih dahulu baru berbuat baik, akan tetapi dapat dilakukan dengan usaha atau kemampuan yang kita miliki dalam diri sendiri yang dapat kita salurkan untuk menggalangkan dana yang akan kita partisipasikan untuk membantu orang yang lebih membutuhkan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai ide-ide relawan yang bisa kita lakukan di lingkungan sendiri mengenai nilai-nilai yang dipaparkan dalam video yang pertama. Ide-ide relawannya dapat kita terapkan dalam lingkungan sendiri. Yang pertama yaitu membantu orang yang lebih tua dibandingkan kita, seperti nenek, kakek, ayah, ibu maupun kakak yang lebih tua. Tidak hanya membantu yang lebih tua, akan tetapi yang lebih memerlukan bantuan, dengan hati yang ikhlas kita lakukan. Yang kedua, ide relawan yang bisa kita lakukan yaitu dengan melakukan dengan senang hati tanpa pamrih dalam melakukan sesuatu, baik menolong orang maupun yang lainnya. Kemudian yang ketiga, siap dengan hal baru atau suasana baru yang akan kita lakukan saat membantu orang yang lagi membutuhkan. Dan yang terakhir yaitu ingat dengan tujuan. Maksudnya dengan ingat dengan tujuan ini di mana kita ingat dengan tujuan yang akan kita lakukan atau akan kita capai saat melakukan orang. Bukan berarti kita akan pamrih dengan bantuan yang akan kita berikan, akan tetapi ingat dengan tujuan yang akan kita capai dalam membantu orang. Selanjutnya saya akan membahas mengenai topik kedua yaitu pranayama. Pada video yang kedua menerangkan mengenai peraturan pernapasan pada saat kita melaksanakan yoga. Mengenai langkah-langkahnya, adapun 5 langkah yang akan kita lakukan saat mengatur pernapasan saat melaksanakan yoga. Yaitu langkah yang pertama yang dilakukan adalah duduk bersila, memejamkan mata dan memusatkan pikiran ke suatu titik. Langkah yang pertama, pernapasan pada yoga yaitu dilakukan pada pernapasan perut. Pernapasan perut ini dilaksanakan dengan cara pertama yaitu meletakkan tangan di perut, selanjutnya tarik nafas dari hidung hingga perut mengembang, kemudian hembuskan nafas melalui hidung hingga perut mengempis dan lakukan secara berulang-ulang. Kemudian latihan yang kedua yaitu pernapasan yoga untuk pernapasan dada. Pernapasan ini dilaksanakan dengan meletakkan tangan di perut dan saat menarik napas melalui hidung, rongga dada menjadi mengembang,
Saat menghembuskan nafas melalui hidung, rongga dada mengempis dan perut kembali normal dan lakukan secara berulang-ulang. Adapun manfaat dari latihan pernapasan yoga dalam mempromosikan ekspansi penuh paru-paru dalam melaksanakan pernapasan lengkap, yaitu yang pertama, meningkatkan suplai oksigen ke tubuh, yang kedua, melepaskan ketegangan otot, yang ketiga, menyeimbangkan pikiran, tubuh, dan nafas, yang keempat, mencegah stres, dan yang terakhir yaitu mempersiapkan latihan berbagai pranayama lainnya untuk meditasi yang lebih mendalam. Kemudian mengenai latihan yang ketiga yaitu Bhastrika Pranayama. Bhastrika Pranayama ini dilaksanakan dengan pernapasan cepat yang dimana dilakukan dengan bantuan tangan, yakni pertama-tama tangan dikepalkan dan diangkat sejajar bersama kepala, dan saat penarikan nafas tangan diangkat setinggi-tingginya, dan saat menghembuskan nafas tangan dikembalikan pada posisi sejajar dengan kepala dan lakukan secara berulang-ulang. Adapun manfaat dari latihan yang ketiga ini yakni yang pertama, menghilangkan penyumbatan darah dan dahak di saluran hidung, memperkuat dan memurnikan paru-paru, mempromosikan detoksifikasi tubuh dan menghilangkan kotoran dalam darah, meningkatkan kekebalan tubuh, memperkuat otot perut, membakar lemak perut, dan mengencangkan pinggang. Kemudian mengenai latihan yang keempat yaitu Anuloma Viloma Pranayama. Latihan ini dilakukan dengan cara menarik nafas selama 4 detik, menahan selama 2 detik, menghembuskan nafas selama 6 detik, dan menahan selama 2 detik. Kemudian latihan yang terakhir yaitu dengan cara yang sama dengan latihan yang keempat, hanya saja salah satu lubang hidung, misalnya lubang hidung yang kanan menarik nafas, selanjutnya yang kiri menghembuskan nafas, dan pada langkah ini dibantukan dengan tangan untuk menutup salah satu hidung. Adapun manfaat dari latihan yang terakhir ini yaitu yang pertama, membersihkan dan memurnikan pembuluh darah vena, saraf, dan energi yang ada dalam tubuh. Yang kedua, meningkatkan konsentrasi ande memori. Yang ketiga, mengurangi sleep apnea dan mendengkur. Yang keempat, membantu menyembuhkan sakit kepala, migrain, gangguan saraf, penyumbatan jantung, gangguan lambung, dan yang terakhir yaitu menyeimbangkan pikiran, tubuh, dan nafas. Baik, sekian presentasi mengenai tugas kelima dari MPK Agama Hindu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada tutur kata saya yang salah, mohon dipermaklumi. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi.